Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada pepatah mengatakan like father, like son. Jadi anak-anak itu serupa dengan bapaknya, serupa dengan orang tuanya. Dan itu bisa kita lihat dengan jelas kalau kita melihat anak-anak. Anak ini anaknya siapa? Bapak ibunya hitam keriting, kok anaknya matanya sipit, putih. Ini agak tidak biasa. Pasti ini bukan anak kandung, mungkin anak pungut. Sehingga dari anak-anak itu kita melihat orang tuanya siapa. Juga kelakuan anak-anak itu tergantung oleh orang tuanya juga, karena anak-anak ini meniru orang tua, meneladan orang tua. Dan inilah yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa melalui Tuhan Yesus, lihatlah Bapaknya. Ya, Bapaknya Tuhan Yesus bukan Santo Yosef, Bapak yang mengasuh, tetapi Bapa di surga. Maka dia mengatakan pada Filipus, mengapa kamu tidak mengenal Bapa? Maka Yesus berani mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena Bapaknya adalah Allah sendiri. Allah yang menciptakan, yang menghadirkan Yesus di dalam dunia ini. Dan kita semua yang percaya kepada Yesus juga harus serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita sering disebut alter Christi, Kristus yang lain. Apalagi kita pakai nama Kristen, pakai nama baptis. Melalui hidup kita, Tuhan dikenal, Yesus diwartakan. Maka hidup kita inti dipakai juga oleh Tuhan untuk mewartakan kehadirannya, untuk meneruskan pekerjaan Yesus, mengerjakan kehendak Bapaknya, untuk meneruskan jalan kebenaran dan hidup yang kita percayai ada pada Tuhan Yesus. Alangkah hebatnya hidup kita yang percaya pada Yesus, karena kita menjadi alter Christi, menjadi anak-anak Allah yang menampakkan Bapak kita ialah Allah yang kita kenal melalui Tuhan Yesus. Sering saya lihat kalau anak-anak itu berantem sama temannya, dia mengatakan, awas kamu ya, nanti saya kasih tahu bapakku. Bapakku itu sapam. Ya, punya bapak sapam aja bangga banget dia. Jadi faktor kebapaan atau kehadiran bapak di dalam keluarga menjadi sangat penting. Kehadiran bapak sebagai kepala keluarga Allah nampak dalam diri Yesus, dan Yesus nampak di dalam diri kita. Maka hidup kita menjadi hidup Kristus sendiri. Dan inilah yang
seringkali disebut oleh Bapak Uskup sebagai kesempurnaan kasih, yaitu juga kesempurnaan kesucian. Dan kita dituntut untuk menampakkan wajah Tuhan di tengah-tengah kita. Maka nanti pulang tolong bercermin. Kira-kira saya sudah menampakkan wajah Yesus belum? Membawa senyum Yesus, membawa cahaya Yesus di dalam mata kita. Atau jangan-jangan wajah kita ini menampakkan bukan Yesus tetapi justru yang lain. Ini menjadi sangat penting. Kalau melihat orang itu saya senang. Kehadirannya membawa sukacita, kehadirannya membawa damai, kehadirannya membawa rasa nyaman. Siapa dia? Oh, ternyata dia adalah orang Katolik. Oh, dia ternyata pro-diakon. Oh, dia ternyata ketua lingkungan. Oh, dia ternyata orang yang rajin berdoa. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan hidup itu juga nampak di dalam diri kita. Di mana kita ada kehidupan, suasana menjadi meriah, suasana menjadi penuh dengan sukacita. Di mana ada kita, ada damai, ya, tidak ada keributan, tidak ada kata-kata yang tidak pantas. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya kita menampakkan wajah Tuhan? Dan Yesus mengatakan sederhana, yaitu melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri, bukan keinginan-keinginan kita sendiri, tapi keinginan dan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Dan apa itu kehendak Tuhan? Bacaan pertama mengatakan bahwa yang penting mewartakan firman. Ya, pada gereja awal ada sungut-sungut antara seksi sosial, bagian membagi sembako kepada janda-janda. Namun juga ternyata ada seksi pewartaan pada zaman itu. Asak belum ada. Ya, asak belum ada. Jadi kita ada kemajuan terus-menerus dalam gereja. Sekarang ada asak, ayo sekolah. Ya, kita akan membantu anak-anak kita yang tidak mampu untuk atau yang mempunyai kesulitan untuk pembiayaan sekolahnya. Padahal anak-anak ini adalah investasi masa depan bagi gereja, masa depan bagi bangsa ini. Ya, dia yang akan menggantikan kita, bahkan dia akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan yang kita lakukan. Dan Yesus juga mengatakan seperti itu. Bahwa dengan melakukan kehendak Allah, mengasihi
menjadi jalan kebenaran dan hidup, maka kita akan membawa berkat. Kita tidak menghalangi jalan, tapi justru menjadi jalan. Kita tidak menjadikan orang lain mati, tetapi memberi hidup kepada orang lain. Semangat, dukungan, sukacita. Kita memberi hidup kepada anak-anak Asak. Maka mohon partisipasi saudara sekalian. Dan kita memberi kebenaran. Kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus. Kebenaran dalam ajaran, kebenaran dalam tingkah laku, kebenaran di dalam ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, bagi saya iman itu just do it, lakukan saja apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, kalau Tuhan mengatakan pergilah baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya itu yang harus kita lakukan. Apakah saudara sudah menghantar jiwa-jiwa pada pembaptisan? Berapa orang yang menjadi Katolik karena kita? Apakah ada atau belum? Ini suatu misi. Ini pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan. Ya, lakukan saja sebisa-bisanya. Roh Tuhan akan membantu. Kalau Tuhan mengatakan pergilah, usirlah setan-setan, sembuhkan orang-orang sakit, ampunilah orang-orang berdosa, ya lakukan saja. Jangan mikir mengampuni itu susah, Romo. Susah sekali kalau kamu tidak melakukannya. Tapi lihatlah ketika kamu melakukannya, just do it, ada mujizat. Karena Tuhan hidup di dalam hidup kita. Ini poin yang utama. Musir setan takut, Romo. Kerjakan saja. Dan Roh Tuhan bekerja di dalam doamu, di dalam imanmu. Ya. Maka saya katakan iman itu just do it. Tapi saya tidak pantas, Romo. Tidak ada satu orang pun yang pantas. Ya. Tumpangkanlah tanganmu atas orang sakit dan sembuhkanlah dia dalam namaku. Kita ragu-ragu, nanti kalau nggak sembuh gimana, Romo? Ya, itu urusannya Tuhan. Tuhan yang menyuruh kamu. Tuhan yang mengutus kamu. Karena kita melakukan kehendak Allah. Dan alangkah indahnya kalau kita melakukan kehendak Tuhan itu dan kemudian terjadi apa yang dikehendaki Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya pikir ada rumusan yang indah untuk permohonan, untuk doa. Bagaimana rumusan itu? Kalau saya mendoakan orang-orang sakit, saya akan berkata pada Tuhan, Tuhan, alangkah bahagianya kalau orang ini sembuh karena kehendak-Mu. Dia pasti bahagia, keluarganya bahagia, saya yang mendoakan juga bahagia. Dan Tuhan pasti senang juga bahwa kehendaknya terjadi.
Kita tidak perlu ngotot, Tuhan saya minta ini, dan memaksa Tuhan. Dengan rumusan doa itu rasanya menyenangkan juga. Kalau Anda ingin naik pangkat, Anda mengatakan, Tuhan alangkah bahagianya kalau saya naik pangkat. Alangkah senangnya keluarga saya. Dan alangkah senangnya juga orang-orang yang kemudian saya pimpin. Karena Engkau memimpin aku. Maka biarlah Tuhan terjadi kehendak-Mu yang membahagiakan itu. Jadi coba Anda berdoa seperti itu, doanya sangat ringan, tidak berat. Tuhan saya mohon, saya pantas untuk naik pangkat. Awas Tuhan, kalau saya tidak naik pangkat tahun ini, saya nggak mau ke gereja lagi. Ngancem ini. Tapi dengan membayangkan kehendak Tuhan terjadi, alangkah bahagianya kalau itu terjadi. Alangkah senangnya dan bahagianya kalau orang-orang yang mualaf itu kembali lagi bertobat. Karena hanya satu jalan kebenaran dan hidup melalui Yesus. Kasihan saya lihat mereka itu meninggalkan Yesus. Bagaimana mereka akan sampai pada Bapa? Karena Yesus mengatakan hanya melalui aku orang sampai pada Bapa. Maka mari kita doakan orang-orang itu yang sesat dan salah jalan. Bagi kacamata kita, kita doakan nanti calon presiden kita siapa. Alangkah bahagianya kalau setelah Presiden Jokowi ada presiden yang lebih bagus lagi. Alangkah senangnya bangsa Indonesia. Alangkah bahagianya orang-orang miskin yang sekarang mungkin tidak dapat pekerjaan mendapatkan pekerjaan. Karena kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa seperti itu. Sehingga penutupnya adalah, ya, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kalau kita berdoa memohon kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, bumi berubah jadi surga, saudara sekalian. Kita doa Bapa kami kan begitu ya. Nah, semoga itu sungguh terjadi karena kita melakukan kehendak Tuhan. Sungguh terjadi karena Yesus hidup di dalam wajah-Mu, di dalam kata-kata-Mu, di dalam pandangan mata-Mu, di dalam senyum-Mu. Sehingga kita mengatakan bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus hidup di dalam diriku. Maka biarlah wajah Tuhan nampak di dalam diri kita. Ya. Sehingga orang-orang yang mencari jalan, yang mencari kebenaran, dan yang mencari hidup yang abadi, kalau ketemu kita, orang beriman, dia menemukan jawabnya. Saudara adalah jawab dari banyak kerinduan. Kadang-kadang kita melihat, ya, di mobil ditulis Yesus is the answer. Tuhan Yesus adalah jawabannya. Maka Tuhan mengutus Anda juga untuk menjadi jawaban. Ya.
Nah, semoga kita semakin hari semakin bertambah, ya, bertambah baik, bertambah suci, bertambah kasih, bertambah beriman. Alangkah indahnya kalau orang-orang Cilangkap ini penuh kasih, penuh iman. Alangkah bahagianya kalau mereka juga penuh dengan kesucian. Alangkah indahnya kalau kita juga melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan orang sakit, Tuhan yang mengusir setan, Tuhan Yesus yang melakukan kebenaran, dan itu bukan beban. Ini suatu kehormatan kita. Ya, kalau beban lantas kemudian kita malas, capek. Saya selalu mencoba melihat setiap saya akan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, ini suatu kehormatan. Terus saya harus mengampuni musuh-musuh, itu adalah kehormatan, bukan beban. Karena saya diberi kesempatan Tuhan untuk memancarkan kasih-Nya, untuk memancarkan pengampunannya. Maka mari kita beriman, lakukan saja, just do it. Di dalam nama Tuhan pasti terjadi hal-hal yang mengagumkan. Karena kamu sudah berpindah dari kegelapan menuju terang yang menakjubkan. Semoga saya melihat terang yang menakjubkan dalam wajahmu, dalam matamu, ya, dalam semangat hidupmu. Karena kamu adalah anak-anak Allah, karena kamu orang-orang yang percaya pada Yesus.